Sudah ada di sini Ibu Kris, Bu Winanti, Bu Lis, Bu Sri, Pak Warto. Semangat ya Bu, Raudatul Jannah, Aam Siti Hamdan. Banyak sekali ini dari berbagai wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu ya Bapak dan Ibu. Saya ingin sampaikan tujuan kita pada sesi ini adalah untuk memahami dan menentukan apa itu artinya anak berkebutuhan khusus, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat serta menuliskan kembali karakteristik anak ABK itu seperti apa. Nah, materi-materi yang kemarin maupun hari ini sudah di-share di Google Classroom, dan LK-nya juga sudah ada. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah masuk ya di Google Classroom. Siapa yang belum masuk di Google Classroom? Bu Yuni udah dijemput sama Bapak, Kek. Udah, Bu. Tapi yang LK1 nggak bisa ya, Bu ya? Belum ada ya? Sudah ada tuh LK1, 2, 3, 4. Udah sampai LK4. Ada, Bu. Baru 3, 2, 3, dan 4. Yang satu belum ada. Oh gitu, nanti saya cek. Kelas mana Ibu yang belum ada LK1? Kelas E. Kelas E. Kelas E. Nanti saya cek ya. Iya, Bu. Makasih. Udah belum ya? Mana lagi yang belum? Kadang ketemu kita yang murah. Untuk patengin aja dia, gue orang. Kemarin tapi pernah bisa nggak? Kalau pernah bisa pasti bisa. Ini kayaknya belum pernah bisa masuk kayaknya. Ya, untuk belum pernah ya? Iya, saya sudah menuliskan linknya di Google Classroom. Pernah masuk? Absensinya di jam 8. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah presentasi. Saya coba share dulu. Mudah-mudahan yang lain bisa unmute ya. Ada aplikasi juga nggak di situ? Ada. Suaranya. Hapus. Benar-benar hapus ya. Hapus. Nggak muat. Apanya nggak muat? Ayo. Emang kenapa itu nomor HP bagus begitu? Bapak. Ini ya udah jadi omel itu gede amat, lumayan bisa apa. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, kabarnya. Salam baik. Ini saya temannya Pak Sidik lagi makan Bu, jadi saya wakili dulu Pak Sidik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Sidik, udah makan belum? Udah selesai belum? Iya sih, jadwal makan siang ya. Jadi terburu-buru nih, mohon maaf karena Bu Widya ada acara di Bogor. Tapi untuk besok kita normal kembali. Ya, biar aja lah. Udah hadir. Iya. Capek. Capek kayaknya. Yang mungkin bisa bantu ini ya, Pak Marwan atau Mbak Kris. Unmute. Ganti akun gimana? Oh iya, Mas Sidik mau katanya. Tuh. Saya itu bukan host dan host, jadi mengambilnya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengkondisikan. Untuk hari ini kita melihat bagaimana pengertian anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenisnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini profil saya. Kalau kemarin mungkin slide-nya tidak tertayangkan profil saya. Ya. Kemudian kompetensi guru pada sesi ini kita berharap nanti guru akan mampu menganalisa ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, mulai dari pengertian ABK itu apa, lalu jenis-jenis ABK, ada beberapa jenis, bagaimana karakteristik dan permasalahan ABK, dan yang terakhir membuat instrumen need assessment. Nah, untuk instrumen need assessment ini kita ambil indikatornya dari ciri-ciri ABK itu sendiri. Nah, kita akan lihat definisi anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus
ya adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak secara umum atau anak rata-rata seusianya. Nah, jika kemarin kita melihat pengertian pendidikan inklusi adalah sekolah yang mewadahi anak-anak baik bagaimanapun kondisinya, perbedaannya seperti apa, kita wajib menerima anak ini. Nah, dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih di dalam dirinya. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin Pak Sidik tuh ya, Bu, gimana kita melihat ciri-cirinya, Bu, menentukan ini anak ABK atau tidak? Maka dilihat dari tingkat perbedaannya dibanding dengan anak umum. Nah, kita melihat nih kalau ini posisi di tengah, ada yang anak ini memiliki kekurangan atau kelemahan atau kecacatan. Nah, di sisi lain ada anak yang memiliki kelebihan, multitalenta, potensinya sangat berkembang, melebihi dari anak normal. Jadi kekurangan dan kelebihan inilah yang dilihat oleh anak berkebutuhan khusus. Itu bisa menjadi standar kita melihatnya, Pak. Nah, kemudian anak tersebut karena memang berbeda, ya, mereka membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus juga agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Nah, anak ini mungkin akan belajar secara cepat, berbeda dengan anak umum, bisa juga dia lambat. Nah, tadi kita kembali, tengah-tengah nih ya, gampang sekali untuk mendefinisikannya. Kalau dia terlalu lambat, ya misalnya lambat belajar, perilakunya, retardasi mental. Nah, ini anak ABK. Sebaliknya kalau cara belajarnya cepat, melebihi dari anak standar, maka dia anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi itu saja kata kuncinya. Jenis-jenis ABK, kita bisa melihat beberapa, di antaranya adalah tunanetra, atau anak yang mengalami gangguan penglihatan, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran, tunadaksa, mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan, anak berbakat memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, anak yang lamban belajar, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, tunagrahita, retardasi mental, anak yang mengalami gangguan komunikasi, tunalaras, ya ini gangguan emosi dan perilaku. Lalu kita akan lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Kalau yang kemarin kita melihat ada sejarah bagaimana pendidikan inklusi itu muncul, baik secara internasional maupun nasional, pertama kali yang diperhatikan adalah anak tunanetra. Menjadi kajian dalam deklarasi anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya muncullah definisi-definisi anak tuna-tuna yang lain. Untuk tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan, ciri-cirinya adalah anak ini mengalami gangguan dari daya penglihatan. Bisa buta menyeluruh atau butanya sebagian. Kalau butanya menyeluruh, berarti tertutup bola matanya kedua-duanya. Jadi buta menyeluruh. Bisa jadi gangguannya hanya sebahagian saja. Mata sebelah tertutup, tapi yang sebelahnya terbuka. Atau ada gangguan kornea mata, sehingga matanya juling, sulit untuk melihat. Nah, anak-anak yang masih memiliki sebahagian penglihatan, bisa dibantu dengan alat bantu, misalnya kacamata, ya, atau alat-alat lain yang bisa membantu dia melihat. Ini tunanetra. Oke, ciri-cirinya kita bisa lihat ya, ada bertemu di jalan atau tetangga yang tidak bisa melihat, ini anak tunanetra. Saya ingin tanya Bapak Ibu, lagi-lagi bisa jawab di chat ya. Kalau saya pakai kacamata, Bu Widya nih, minnya 1,5 loh Bapak dan Ibu. Dulu 3 tahun yang lalu itu hanya jarak jauh yang susah melihat. Tapi sekarang jarak dekat pun nih kita ngetik itu sudah agak blur-blur ya. Jadi pakai kacamata.
Kira-kira Bu Widya itu tunanetra nggak Bapak dan Ibu? Siapa bisa jawab? Silahkan jawab di chatnya. Memakai kacamata termasuk ABK, Bun. Alasannya apa? Pak Sahat ya. Kenapa dikatakan ABK? Alasannya karena dia menggunakan alat bantu, Bun, tidak seperti anak normal lainnya. Oke. Yang alasan tidak ABK. Bu Lasdi, Bu Nurul. Ini lebih banyak mengatakan tidak nih, Pak. Wah, Bapak satu lawan banyak nih. Tidak semua nih. Ayo yang bagian grup tidak ABK, alasannya apa, Bu Aminah? Ibu Sri? Karena faktor usia ya, Bu Sri? Iya, karena faktor usia dan juga karena keterbatasannya bukan dari lahir ya, atau dari bawaan gitu loh. Tapi bagaimana Bu, kalau ada anak yang kecelakaan, lalu dia kemudian Bisa juga tunanetra? ya itu juga ABK-nya juga ABK juga ya dikatakannya ya. Iya Bu, Tapi gimana? Ada loh. Berbedanya dalam arti kalau tunanetra kan ada faktor-faktor fisikis yang ini, kalau yang dia harus istilahnya memang faktor fisikisnya yang ini. Kalau mata mungkin karena kendala faktor usia, bisa jadi karena terlalu banyak baca juga bisa begitu maksudnya. Iya. Nah, kalau kita lihat Bu di chat masih berbandingnya banyak banget nih. Yang mengatakan termasuk ABK itu baru 4 atau 5 orang. Kalau menurut saya kan sesuai pengertiannya Bunda, Ya. bahwa anak yang tunanetra itu kategori ABK salah satu anak tunanetra adalah anak yang dinyatakan dengan tingkat ketajaman penglihatan atau visus yang berkurang, ada kelainan dalam tingkat atau gangguan fungsi dalam penglihatannya, seperti itu. Jadi anak yang menggunakan kacamata karena otomatis ada terjadi kelainan atau gangguan fungsi penglihatan dalam kondisi ABK. Mohon sarannya Bunda, mungkin saya salah. Terima kasih. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke definisi. Betul Pak. Mari kita sama-sama menganalisis lagi tadi definisi dari awal. Nah, kita lihat lagi. Ya, kebutuhan khusus adalah yang memiliki perbedaan dengan anak secara lihat perbedaannya secara umum. Di saya, apakah berbeda dengan teman saya yang satu kelas di usia saya yang sekarang nih? Saya kebetulan mungkin masih kuliah atau pelatihan atau mungkin di dalam satu grup diskusi ya. Nah, saya tampak berbeda. Kenapa? Karena pakai kacamata. Ini kacamatanya agak tebal loh, Pak. Dulu nggak begini. Ya. Ini tebal dan sudah nambah juga min dan plus. Saya khawatir saking seringnya di depan laptop, radiasi, kemudian Zoom-nya banyak, sering ya tiap hari Zoom, bisa mengakibatkan semakin parah ya gangguan penglihatannya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke definisi tunanetra. Ya, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau, nah ini ada atau di sini, atau sebagian. Nah, yang saya rasakan nih memang sudah sebahagian, Pak, Ibu. Kalau copot kacamata, saya nggak tahu itu jarak 2-3 meter tuh nggak tahu orang itu siapa, mukanya udah datar aja, nggak kenal. Makanya ada orang bilang, Bu Widya sombong banget sih, kita lewat depan rumah nggak disapa. Lah, bukannya saya sombong, kadang saya nggak ngerti ini siapa karena sudah blur. Gitu. Nah, ini direfleksikan lagi nih kita. Ya betul, faktor usia, betul faktor dari lingkungan, bagaimana kita ini terkena paparan radiasi, ya. Dan itu bisa terjadi setelah kelahiran. Ya, bisa saja. Cacat itu terjadi setelah anak dilahirkan. Nah, bagi saya sih iya ya, sebahagian sudah mengalami gangguan penglihatan. Sehingga dengan gangguan tersebut saya butuh alat bantu
yang disebut dengan kacamata. Kacamatanya juga nggak sembarangan, mesti yang beginilah ya, biar nyaman. Terus yang tebal tapi ringan. Nah, ini banyak juga spesifikasinya. Nah, begitu Bapak dan Ibu, kita melihat dari jenis-jenis ABK, sama juga dengan jenis-jenis yang lainnya, nanti juga begitu. Selama tidak ada gangguan dan tidak ada perbedaan dengan anak lain, ya nggak masalah. Tapi kalau ada gangguan, disitulah dia menjadi masalah. Ini adalah ciri-ciri anak tunanetra tidak mampu melihat, ini bagi yang cacatnya keseluruhan ya, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Nah ini, saya 6 meter udah nggak tahu, Pak. Itu siapa yang tadi lewat itu? Nah, jangankan 6 meter, 3 meter deh. Ya. Ini ciri-ciri ini sudah. Kerusakan nyata pada kedua bola mata, ya tidak begitu ya. Rusak total sih enggak, hanya gangguan. Sering meraba-raba tersandu waktu berjalan, ini bagi yang total. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Bagian bola mata hitam berwarna keruh bersisi kering. Peradangan hebat pada kedua bola mata. Ini mungkin Ibu dan Bapak yang memiliki anak tunanetra bisa lebih diperhatikan lagi apakah ciri-ciri ini benar. Sekarang yang kedua adalah tunarungu. Dia mengalami gangguan di daerah telinga, pendengaran. Ya. Nah, saya mau tanya dulu ya, Bapak dan Ibu jawab lagi di chat. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mendengar, kira-kira tunarungu enggak? Pertanyaannya sederhana ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mendengar, kira-kira Bapak Ibu tunarungu enggak? Tergantung faktornya. Tergantung. Ada yang jawab di chat apa ya? Tergantung penyebabnya. Ya, oke Bu Risma, terima kasih. Bu Sri, tergantung penyebabnya. Kalau belum dikorek kupingnya ya, belum tentu juga tunarungu ya Bapak dan Ibu, jadi belum tentu. Kita lihat dulu, tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebahagian daya pendengarannya sehingga tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Jadi kehilangannya itu bisa seluruh atau sebagian, sama dengan tunanetra tadi. Bisa dia tertutup sama sekali, ya telinganya itu mungkin karena lahir sudah tertutup atau karena akibat kecelakaan, tapi bisa juga dia sebahagian. Kalau sebahagian masih bisa memakai alat bantu dengar. Biasanya bisa dibeli di apotik atau alat-alat khusus ya, bantu dengar. Dan tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Itu ciri-cirinya. Tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suaranya aneh atau monoton, sering memiringkan kepala, ya, sering memiringkan kepala dan berusaha mendengar. Banyak perhatian terhadap getaran, keluar cairan nanah dari kedua telinganya. Nah, ada nggak ciri-cirinya anak-anak ibu dan bapak seperti ini? Ya, itu ciri tunarungu. Berikut tunadaksa. Tunadaksa mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, seperti tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, ini cacatnya ini bisa sebahagian ya, sama dengan tadi tuna-tuna laras, tunanetra, bisa juga cacatnya banyak gitu, bukan hanya di satu posisi saja, tetapi di beberapa sisi. Nah, ini tunadaksa. Ada ya, Bapak dan Ibu pernah lihat ya orang-orang yang mengalami kelainan pada alat gerak. Ini tunadaksa. Ciri-cirinya, anggota gerak tubuhnya kaku, lemah, atau lumpuh, kesulitan dalam gerak, tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali juga. Terkadang terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Ya, saya punya teman dulu tuh nggak lengkap tangannya. Ada yang buntung, ya, tidak sempurna. Lebih kecil dari biasanya, jarinya lebih kecil.
Terdapat cacat pada alat gerak. Alat gerak itu apa? Tangan, kaki, ya. Terus ada kakinya sebelah nggak ada. Nah, itu tuna daksa. Jari tangan kaku, tidak dapat menggenggam. Jadi kalau diberikan benda itu tidak bisa menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan ada kemampuan kita membuat instrumen. Masukkanlah indikator ini ke dalam bentuk instrumen Bapak Ibu nanti ketika akan memulai proses pembelajaran di tahun ajaran baru, silahkan digunakan. Tinggal di checklist saja nanti, oh anak saya ini gerakannya kaku banget, nggak seperti anak lain. Dia nggak bisa berlari karena kakinya sebelah nggak ada. Nah tinggal di checklist. Sehingga itu membantu kita dalam menganalisa kondisi anak. Lanjut berikutnya. Tuna, nasi tuna daksa ya. Tuna grahita. Retardasi mental. Anak yang nyata mengalami hambatan, keterbelakangan perkembangan mental, jauh di bawah rata-rata dalam tugas akademik komunikasi pun ya. Ini untuk rambutnya kelihatan. Unmute lagi tolong Pak. Benisir itu ya. Oh, ini. Ya, tuna grahita. Yang kelima, tuna laras. Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, anak yang mengalami kesulitan ini dalam hal penyesuaian diri dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau tuna laras ini bukan hanya dia mengganggu dirinya ya, merusak dirinya, tapi juga bisa merugikan orang lain, misalnya melakukan kriminal, ya, hal-hal yang dilanggar di dalam norma hukum atau adat istiadat masyarakat. Nah, dia senang nih melanggar. Ini anak-anak yang tuna laras. Anak tuna laras ini ciri-cirinya bersikap membangkang, mudah terangsang emosinya, jadi mudah sekali untuk marah, ngamuk-ngamuk, sering melakukan tindakan agresif, merusak dan mengganggu, sering bertindak melanggar norma, ya. Itu ciri-cirinya anak tuna laras. Berikut autis. Ini adalah sekelompok masalah dalam perkembangan yang cukup serius, biasanya muncul di usia 3 tahun. Gejalanya ini bisa beragam, ya tergantung pada mana yang lebih dominan dialami anak. Bisa jadi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, itu gangguannya. Kemudian tuna ganda, nah, namanya juga ganda berarti ada kombinasi kelainan. Baik 2 jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Di ini paduan ya, misalnya dia tuna netra, namun ada juga anggota fisiknya yang kurang, misalnya tidak ada kaki atau tangan, ini bisa menjadi tuna ganda. Tunanya lebih dari 1. Biasanya anak-anak yang tuna ganda, fenomena perilakunya kurang berkomunikasi, tidak dapat berkomunikasi, perkembangan motorik dan fisiknya terhambat, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh, tidak bertujuan, kurang dalam keterampilan menolong diri, jarang berperilaku berinteraksi. Nah, kecenderungannya juga suka lupa ya dengan keterampilan yang sudah dikuasai. Memiliki masalah dalam mengeneralisasi keterampilan dari suatu situasi ke suatu situasi yang lain. Nah, ini tuna ganda. Berikut kesulitan belajar, ADD, ADHD, ini anak-anak yang disorder atau lambat belajar ya, kesulitan belajar. Lambat ini bisa dilihat dari sisi verbal, ya, tatanan bahasanya, bisa kesulitan di dalam menyimak, berpikir, berbicara,
membaca, menulis, mengeja, dan kalkulasi matematika. Biasanya gangguan persepsi juga bisa ya diseleksia dalam mengidentifikasi huruf atau apasia. Nah, ini ada beberapa contoh, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Siapa yang bisa baca ya, Bapak dan Ibu? Oh ya, ini bisa dibaca hanya tertinggal beberapa huruf. H, sawah menjadi hak sawah. Orang-orang desa mengali, harusnya menggali. Ya, paman menggerakkan, harusnya menggerakkan. Ini kesulitan juga dalam belajar. Ada lagi satu, siapa mau baca? Bisa, Bun. Ya, Bu, silakan dibaca, Bu Aminah. Raja terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Kalau guru mungkin karena udah terbiasa ngeliat tulisan anak yang bagus-bagus kali ya, Bun, jadi bisa. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah perairan yang luas dan armada yang laut. Maha Sriwijaya disebut sebagai kerajaan nasional, kerajaan maritim. Pendeta Cina yang belajar agama bernama mungkin terbata-bata kali, Bun. Ya. Alhamdulillah. Ibu saya kasih 100. Sampai ke bawah. Di Palembang. Ya, saya biasa megang kelas 4, Bun. Anak-anak tulisannya bagus-bagus. Oh ya. Menurut Ibu ini kesulitan membaca menulis ya, Bu? Masuk ya? Menulis. Kategorinya. Ya, menulis motoriknya, itu Bun. Motorik tangannya dia kurang, ya. Tidak dilatih sejak dari kelas 1 mungkin. Iya, cara memegang ya pulpennya itu ya. Iya, Pak Mul ya. Jadi ini bisa jadi ya ada tunaganda. Tangannya mungkin tidak sempurna sehingga megang pensilnya juga nggak sempurna. Kan ada anak-anak yang jarinya itu hilang ya, Pak. Nah, jadi sulit. Nah, ini kita nggak tahu anak ini kondisinya bagaimana. Ini bahan adalah modul di kementerian saat Bu Widya di tahun 2019 lalu ya, mengisi materi tentang ABK. Nah, jadi ini beberapa contoh saja yang kita lihat pada anak sekolah dasar, terutama kelas SD awal. Ya. Ini kembali ke gangguan hiperaktif, ya anak-anak kondisi berkaitan dengan kesulitan karena hambatan yang terjadi pada bagian dalam otaknya berbeda sehingga berpengaruh pada masalah pelayanan pendidikannya. ADHD khususnya kesulitan dalam konsentrasi, kontrol saraf, hiperaktif, dan pembiasa mengikuti aturan. Nah, Bapak dan Ibu, gejala pokoknya ini bisa tidak ada perhatian terhadap sesuatu di sekitarnya, aktivitasnya berlebihan, hiperaktif. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat anak yang selalu bergerak, tidak ada capeknya, gitu. Sampai gerakannya juga kadang-kadang bisa impulsif, bisa mengganggu di lingkungan di sekitar anak. Ini anak-anak yang hiperaktif. Nah, yang berikut ini enak nih, didengarnya sih enak ya. Keberbakatan, gifted. Ada ya anak ibu bapak ya yang berbakat. Konsep 3 cincin. Ya, ada konsep 3 cincin, ini sangat terkenal sekali. Melihat gifted ini sebagai sebuah keterkaitan antara 3 komponen. Pertama, kemampuan umum, kapasitas intelektualnya, di atas rata-rata anak umum. Ya, intelijensinya ini tinggi sekali. Kemudian ada kreativitasnya. Memiliki pemikiran inovasi, kemudian memiliki hal-hal yang unik dibandingkan kemudian komitmen terhadap tugas. Nah, ini poin ketiga nih. Kadang-kadang ada orang yang intelijen tinggi, tapi komitmen terhadap tugas ya. Nanti terkait 3 cincin ini, intelijensi, kreativitas, dan juga komitmen terhadap tugas.
Letak dari keberbakatan itu adalah garis yang menghubungkan di antara kita. Pak, kita renungkan anak-anak kita yang sekarang ada di kelas kita atau yang sedang kita bimbing, adakah yang berbakat, Bapak dan Ibu? Silahkan. Secara akademik, anak-anak ini sangat termotivasi untuk belajar di area di mana itu menjadi minat mereka. Kalau mereka senang, itu sampai nggak ada yang bisa ganggu. Fokus, senang, berenergi. Kalau ibu, namun mereka bisa kehilangan motivasi apabila diberikan pada area yang tidak mereka minati. Misal saya aja ya, saya kalau ada unsur-unsur nyanyi lagu tuh senang. Tapi coba kalau ibu suruh saya berhitung, nggak mau banget, bisa kabur saya. Nggak suka saya tuh menghitung angka lah, atau menghafal nomor telepon orang, atau menjumlah itu nggak suka. Tapi kalau disuruh nyanyi, nah senang ya. Jadi dia memiliki minat-minat tertentu. Secara sosial emosional, anak-anak yang gifted ini terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan peka terhadap rasa keadilan, selalu terlihat bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, dan peka terhadap kesenian. Nah, ini beberapa ciri-ciri anak-anak yang berbakat dilihat dari sisi sosial emosionalnya. Nah, Bapak dan Ibu, paparan hari ini sampai pada ciri-ciri dan karakter-karakter anak-anak berkebutuhan khusus. Saya persilahkan dulu untuk bertanya Bapak dan Ibu, baik melalui chat maupun secara langsung. Jamur. Udah habis lah, udah habisin. Jamur lagi nih. Mau. Makanya nanti kalian harus ikut kedua-dua pakai protokol. Makanya udah lagi kayak begini, pandemi tapi itu saja dikasih lagi. Kan sudah belum ada ya? Orang udah ketakutan biar nggak ketular. Dilanjut dulu aja, Bun. Boleh nanya, Bu? Ibu. Kalau anggarannya ada udah bagi-bagi aja sih teman-teman ini ya. Nanti modulnya setelah paparan ini ya. Ya, Ibu, boleh. Ya. Maria, Bu, dari SDN Semper Barat 07 pagi. Oke, Bu Maria, silakan. Tadi kan Ibu sudah memaparkan berbagai jenis anak Padahal begini malah nggak enak ya. Itu kan waktunya itu biasanya dari dia mulai terdeteksi sampai panjang gitu ya Bu, maksudnya mungkin sepanjang hidupnya. Nah, ketika tadi kan Ibu memberikan contoh bahwa anak berkebutuhan ganda. Tadi bentuk contohnya adalah tulisan yang tidak atau sulit terbaca. Nah, ketika ini bisa ditangani, misalnya bukan karena faktor dia tangan ya Bu, bisa ditangani gitu, dia mulai latihan, akhirnya secara tulisan dia sudah terbaca nih, visual tulisannya sudah bisa terbaca dengan baik, tulisannya pun sudah berubah baik gitu. Nah, apakah ini kategori kebutuhan khususnya masih tetap sama atau berbeda lagi? Jadi akhirnya dia hanya berpindah jadi anak berkebutuhan khusus, mungkin tadi tunadaksa mungkin karena dari anggota tubuhnya saja gitu. Karena kan rata-rata kalau anak berkebutuhan khusus yang saya tahu, kalau tadi dia mengalami kelainan pada tubuhnya, itu kan memang dalam bentuk permanen gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu, yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Maria. Memang anak berkebutuhan khusus ini sangat dinamis ya. Jika penanganannya ini dilakukan secara baik dan lebih dini ya, jadi tidak dibiarkan lama dan berlarut, insya Allah bisa ya. Di antaranya banyak anak-anak ini yang kemudian sembuh total. Misal tadi berkesulitan belajar. Setelah diberikan latihan, terapi, ternyata tulisannya juga sudah bagus, sudah terbaca. Namun karena dia memiliki tunaganda, tangannya ini tidak bisa atau tangannya mengalami cacat misalnya, dia tetap dikategorikan sebagai tunadaksa. Meskipun kita tidak boleh menyebutnya secara langsung bahwa kamu tunadaksa, nggak boleh. Hanya kita ini dalam rangka belajar
dan mengklasifikasi supaya kita lebih mudah memahami karakter anak yang memiliki keistimewaan ini. Nah, tunadaksanya mungkin tidak hilang, namun yang kesulitan belajarnya bisa sudah hilang, gitu Bu. Nah, mengapa kita tetap melihat dia? Karena perlakuan yang khusus. Seandainya anak ini bisa digabungkan dengan anak yang lain, maka tidak ada masalah. RPP-nya juga mengikuti anak yang biasa. Ya, syukur alhamdulillah ya kalau dia kemudian bisa belajar secara normal kembali. Itu untuk Bu Maria. Kemudian di chat juga ada beberapa pertanyaan. Kalau cerebral palsy masuk ke bagian mana ya Bu? Ada yang bisa jawab Bapak dan Ibu? Pertanyaan dari Bu Eka ini. Kalau cerebral palsy termasuk ke bagian mana? Guna apa? Ada gambar headset yang dipencet, terus ada open internet. Jadi headset, bukan tuna apa? Ya. Oh ini. Bu Sylvia masuk suaranya tuh. Ya. Retardasi mental tunagrahita. Nah, anak-anak ini biasanya ciri-cirinya mungkin Ibu dan Bapak pernah lihat ya, kulitnya yang putih, yang seperti apa? Albino, apa tuh? Lupa juga saya namanya. Ya, itu masuk ke tunagrahita. Bu Lis, pertanyaannya, gerakan tidak terkendali itu masuk tunadaksa, beda dengan anak hiperaktif. Dan sebenarnya baik nggak si anak hiperaktif itu? Terima kasih, Bu. Nah, tunadaksa lebih kepada kekurangan di bagian anggota tubuh atau gerak. Ya tadi misalnya tangannya ini tidak bisa bergerak sebelah atau mengalami kecacatan. Sementara anak hiperaktif, anak yang senang sekali bergerak ya, dia kadang-kadang hiper, namanya juga definisinya hiperaktif ya. Sebenarnya baik nggak sih Bu anak? Nah, hiperaktif ini kita kalau memberikan penilaian baik atau tidak baik, mungkin tidak adil ya bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kita lakukan adalah mengasesmennya saja. Kalau dia terkategori hiperaktif, maka apa reaksi kita? Pelayanan pendidikan yang diberikan apa? Jadi bukan untuk menjudge bahwa hiperaktif itu bagus atau tidak, namun lebih kepada bagaimana menempatkan posisi anak ini. Seandainya dia belajar bersama anak lain di kelas, lalu mengganggu anak lain, maka kita harus menarik sebentar sampai dia kembali normal. Ya, ini mungkin Bu ya, penanganannya saja kepada anak-anak yang hiperaktif. Lalu anak lamban belajar, tadi ada anak yang lamban dalam belajar, misalnya tadi yang dibacakan Ibu itu juga berkesulitan belajar itu. Kategori juga lamban ya, dalam menulis kok anak lain itu sudah bisa menulis, membaca, dia belum juga diajarin menggali sawah, hanya hilang. Ya, itu termasuk lamban juga. Jika ada anak yang memiliki suatu penyakit sehingga mengakibatkan anak tersebut lamban dalam belajar dan tidak bisa beraktivitas normal dalam segi motorik kasarnya, dapat dikatakan ABK. Ya, jadi ini dilihat dari sisi kelambanan belajar bisa, Bu. Kemudian aktivitas yang tidak normal, ya, kata kuncinya dia berbeda dari anak yang umumnya, ini bisa kita kategorikan ABK. Itu ya Bu Nur Asyah ya. Terima kasih pertanyaannya Bu. Terima kasih Bunda. Sama Bu Nur. Bu Suharia, setelah saya mendengar paparan Ibu, berarti kita sebagai guru harus mengadakan pendataan pada siswa. Benar sekali Bu Suharia, kita harus mendata siswa di awal tahun ajaran baru. Ketika kita menerima anak kelas 1 bulan Juli, kita harus mendata semua. Ya, anak yang umum juga kita data. Ya, itu standar kita data. Hanya untuk yang ABK lebih kita fokuskan lagi dengan bentuk asesmennya. Nah, karena tingkat perbedaan anak ini pasti unik ya, masing-masing anak ABK, maka kita buat semakin detail instrumen, semakin bagus dan semakin membantu kita dalam melihat spesifikasi kekhususan anak itu di bagian apa. Gitu.
Jadi penting sekali pendataan ini mulai dari awal anak masuk sampai anak berproses belajar, bahkan evaluasi akhir pun ketika anak ini ujian atau nanti sudah masuk kelas 3 juga kelas 6 ya, kelas terakhir itu juga bisa kita pergunakan data-data. Makanya salah satu fungsi dari guru pendamping ABK adalah dia mampu mendata dan mendokumentasikan data siswa. Ya. Ibu Maria Andayani, tunagrahita bisa gangguan penglihatan. Apa tuh, Bu? Ya. Kalau ada anak yang tidak bisa merasa dirinya terlalu bersedih, tertekan, dan tidak bisa terlalu tenang, tidak bisa terlalu senang, langsung tiba-tiba kejang, apakah anak ini termasuk ABK? Nah, Ibu perlu melakukan observasi, diamati anak ini terlebih dahulu, Bu Aziza. Kemudian dilakukan tanya jawab kepada orang tuanya, kira-kira kejangnya ini karena penyebab apa? Sering nggak kejang-kejangnya? Kalau hanya sesekali, mungkin ya kondisinya saat itu sedang tidak normal hanya sekali. Tapi kalau kejangnya berulang kali, misalnya nih kasus penyakit ayan tuh, kejangnya kan ada pemicu ya Bapak dan Ibu. Nah, penyakit-penyakit seperti ini bisa kita kategorikan ABK jika penyakitnya ini menetap dan mengganggu proses belajar anak, kadang-kadang juga membuat anak itu lamban untuk belajar, itu bisa kategorinya ABK. Tapi kalau kejangnya hanya sekali karena panas, itu sudah enggak lagi, ya enggak. Apakah anak-anak harus kita pisahkan tempat duduknya agar tidak mengganggu siswa yang lain? Ibu Marsih ini ya. Kita harus mendata dulu, Bu, yang tadi kita lihat anaknya ini kategori ABK apa, maka jika kita melihat dia bisa belajar dengan anak yang lain, silahkan. Ya, belajarlah bersama anak umumnya. Tapi kalau mengganggu, bisa sesaat ketika dia mengganggu ditarik dulu keluar. Berarti yang kemarin model-model pembelajaran ABK ya Bu ya, ada tuh. Yang kemudian diambil karena tadi kita khawatirkan mengganggu siswa lain, kita tarik dulu keluar. Jadi tidak full out dia di sana. Ya. Solusi untuk anak yang belum bisa menulis bagaimana, Bu? Nah, ini kita melihat lagi ke potensi dan minatnya anak. Kalau Ibu menggunakan satu strategi, ternyata dia tidak minat, bisa jadi itu penyebabnya. Maka diganti strategi yang kedua. Ini contoh kasus saja nih, anak Bu Widya nih, umur 5 menjelang 6 tahun. Nggak senang sekali menulis, membaca kalau kita kedepankan itu Bu, poster. Kan ada ya yang dibeli di toko-toko tuh poster tuh nggak suka. Berarti strateginya harus dirubah. Bagaimana? Menulis di dalam pasir. Nah, ini untuk SD kelas awal ini penting banget ya. Di sana motoriknya jalan. Terus warna pasirnya juga macam-macam. Bukan pasir ini Bu, saya yang dibeli itu loh Bu. Jadi dia semacam pasir-pasiran, tapi bukan pasir, warna-warni dia Bu. Ada di tukang-tukang jajanan itu. Beli aja 3.000, 2.000 dapat banyak. Warna-warni lagi. Ditabur di atas meja, nanti dia nulis A, B, terus ayam. Nah, itu senang sekali. Nah, ini kita ganti saja strateginya. Di mana anak itu merasa tertarik dan berminat, insya Allah belajarnya juga akan lebih gampang. Ibu Sri, saya mau tanya, kesulitan dalam belajar termasuk tunagrahita. Apakah dalam belajar di kelas untuk pemberian tugas dibedakan? Adakah kurikulum untuk ABK sebagai acuan dalam mengajar di sekolah umum? Nah, Bu Sri, ini pertanyaan Ibu untuk pertemuan kita besok, jam 10 hari Rabu. Insya Allah saya akan paparkan tentang pendidikan yang PPI, Program Pembelajaran Individual untuk anak-anak ABK. Jika kita tidak bisa menyamakan proses belajarnya dengan anak umum, maka anak tersebut kita buatkan kurikulum sendiri, kemudian dituangkan ke dalam rencana pembelajarannya, baik itu mingguan maupun harian. Nanti ada beberapa contoh, kalau Bu Sri ingin melihatnya sekarang, bisa dilihat di LK4.
Itu contohnya, Bu. Di Google Classroom sudah ada itu. Nah, itulah bentuknya pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa belajar secara bersama, RPP-nya itu tidak bisa kita samakan. Ya. Oh, Bu Maria ngejawab yang di atas. Oke. Kalau ada anak yang sulit mengingat angka maupun huruf serta selalu terlihat lesu, apakah termasuk anak lamban belajar? Nah, ini kita belum bisa vonis ya, Bu, ya, apakah di ABK. Perlu dia ditelusuri dulu dengan mengamati dan tanya jawab. Jangan-jangan lesunya karena belum makan, Bu, ya? Atau kenapa? Coba dilihat dulu aspek eksternalnya dia. Atau memang dia tidak berminat dengan strategi yang kita berikan. Kalau berbagai macam cara, berbagai macam kondisi diperhatikan, dia masih saja lambat, nah bisalah kita kategorikan dia sebagai anak ABK. Itu ya Bu Ajeng ya, Bu Jeng Minah. Bagaimana jika anak belum bisa merangkai kata menjadi kalimat padahal sudah tahu huruf? Termasuk disleksia kah, Bu, sehingga tidak bisa membaca dan menulis kalimat? Perlu dilihat kematangan ini, Bu. Bagaimana dia bisa merangkai kata tapi kalimat menjadi kalimat padahal sudah tahu huruf. Nih huruf nih. A, B, I. Itu huruf ya. Kemudian dirangkai menjadi A, B. Nanti kita rangkai lagi menjadi kalimat, nggak bisa. Merangkai huruf dan kata bisa, merangkainya menjadi kalimat tidak bisa. Nah, perlu ditindaklanjuti, Bu, usianya sekarang berapa? Itu dulu. Kematangan belajarnya. Kalau anak saya yang 6 tahun tadi, kita suruh untuk merangkai kalimat, mungkin belum. Kalau dia sudah di SD, nah bisa jadi ya disleksia yang contoh kita perlihatkan tadi itu, Bu. Masih aja tertinggal. Jangankan merangkai kalimat. Kata aja, sawah, ya harusnya sawah, kurang H. Itu bisa dikategorikan sebagai berkesulitan juga dalam membaca atau menulis. Apakah sudah punya asesmen? Apabila sudah ketahuan grade IQ si anak terkategori tunagrahita sedang ataupun berat. Nah, Ibu Prita, ini kalau kita ingin melakukan tes IQ untuk anak-anak, silahkan saja. Ada tes-tes baku yang dimiliki oleh beberapa biro-biro konseling ya, khususnya psikolog, bisa didatangi. Nah, mereka bisa ngetes nih. Tetapi tentu itu menggunakan biaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ke sana, nggak usah dipaksakan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kriteria anak ini dengan membuat asesmen sendiri, seperti tadi yang ciri-ciri anak ABK tadi ya. Kita bisa kategorikan ini sedang atau berat berdasarkan hasil pengamatan kita, tanya jawab dengan orang tua, dengan lingkungan sekitarnya, maupun berdasarkan instrumen yang kita buat. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kita akan semakin terlatih menghadapi anak-anak ini dengan cara kita mau belajar dan terus melatih diri, sehingga nanti akan tahu, oh begini dan begitunya itu, Bu. Oke. Ada lagi anak kelas 5 belum bisa membaca. Iya, itu berkesulitan belajar, Ibu. Jika dilihat anak umumnya, usia 5, di kelas 5 ya, di kelas 6, bahkan sudah mau ujian nasional ini ya. Harusnya sudah bisa membaca, namun ini masuk kategori. Ya, masuk kategori juga nih, Bu. Sama ini ya, pertanyaannya semua 11 tahun belum bisa menulis. Nah, tapi kalau menulis dengan tangan kiri, masuk ABK apa bukan, Ibu-ibu? Nulis kidal. Hah? Kidal. ABK, ABK. Kelainan. Bukan, Bu. Kebiasaan ya? itu. Bukan, Kebiasaan. Bu, itu pembiasaan. Bukan, Bu, itu pembiasaan. Dilihat dari hasil tulisannya juga bagus, sama Bagus, dengan iya. anak yang lain. Iya. Ya, kalau saya cenderung tidak mengatakan ABK ya, karena dia Bukan. sebetulnya kan itu persoalan otak kiri dan kanan. Dia lebih dominan ke itu ya kidal. Bukan hanya menulis, Bu. Saya punya anak dua-duanya itu kidal dalam hal menulis. Nanti main badminton kidal. Lagi muang thai nih, dia ke kiri gitu. Bukan orang tuh ke kanan, dia malah ke kiri. Nah, dilihat daripada
perbedaan juga dari hasil belajarnya. Kalau tidak ada masalah sih nggak masalah. Kecuali kalau kidalnya itu karena persoalan, ya ada cacat atau akibat kelainan yang lain ya, itu lain cerita. Tapi kalau hanya sekedar menulis dengan itu tuh tidak terlalu kita fokuskan lah. Yang penting dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Oh, Bu Yati ada nih, anak hiperaktif gimana caranya? Kita persilahkan saja selama dia masih punya energi, selama itu kita juga terus mengawasi ya Bu, jangan sampai merusak lingkungan maupun dirinya sendiri. Nanti dia akan lelah sendiri, kalaupun tidak kita ajak dia mengikuti aktivitas yang diminati. Nah, nanti dibuatlah itu pelayanan khusus kalau misalnya hiperaktifnya tidak terkendali. Mintu Bu Yati. Wah banyak nih, Ibu Bu Rumsita. 8 tahun, ya ini masuk dalam berkesulitan belajar juga, Bu. Ya, kesulitan. Oh, ya. Ini kalau bisa belajar di sekolah biasa, lebih baik di biasa aja, Bu, karena di SLB tidak diterima ya, dianggapnya anak yang biasa. Ya, mungkin diberikan ekstra saja, atau pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bakat minatnya, Bu, mungkin bisa membantu. Lanjut, Pak Sidik udah selesai ya makannya ya? Kenapa anak gagu bisa gagu pas dituli? Ini gangguan dari ini Pak, alat-alat yang ada sebagai penunjang untuk di telinga, untuk mendengar. Jadi karena sumber informasi ini sulit untuk masuk, sehingga dia gagu, itu biasa. Ya, saya punya sepupu juga begitu Pak. Dia tuli juga gagu, jadi kadang-kadang nggak jelas omongannya. Karena tadi informasi yang masuk agak terkendala sehingga dia ngomong juga terkendala. Jadi saling terhubung ya, Pak. Ya. Iya. Sama ponak ya. Gimana? Sepupu saya juga sama gagu. Tapi dia tuli. Karena kalau nggak tuli ya mungkin sering diledekin ngamuk dia. Iya, betul. Tapi sekarang udah punya cucu ya. Dari ya seumuran saya lah gitu. Sama. Iya. Anak-anaknya baik semua ya, nggak ada yang. Ya anak-anaknya alhamdulillah nggak seperti bapaknya, karena ibunya juga normal ibunya. Ya, bisa. Ibunya normal, anak-anaknya juga normal gitu. Jadi nggak faktor keturunan juga ya Bu ya. Ya bisa jadi keturunan juga Pak. Saya itu keturunan sepupu itu ya begitu. Ada keturunan sebelumnya yang begitu Pak. Jadi meniru ya. Ada dari keturunan. Iya. Ya, mau kasih Bu. Ini Pak Sidik beda dengan nenek saya. Nenek saya butanya setelah lahir. Jadi kita sebenarnya tidak punya keturunan dulu-dulunya. Semua sehat matanya. Nah, karena pola asuh setelah lahir itu tidak benar, maka terjadilah kebutaan. Nah, yang sepupu saya ini kan dari garis bapak. Nah, dia memang dulunya menurut cerita bapak tuh pernah ada yang seperti itu. Jadi bisa jadi ini faktor turunan, bisa karena pengaruh lingkungan dan pola asuh, Pak. Jadi sangat bervariasi ya kalau untuk faktor penyebab. Semua yang tidak bisa baca, menulis, menghitung, lambat belajar termasuk tunagrahita ya Bu, apalagi sudah kelas tinggi. Apa tadi definisi tunagrahita? Tunagrahita itu retardasi mentalnya yang terganggu. Jadi IQ-nya berada di bawah retardasi mentalnya yang terganggu. Tapi kalau susah membaca, menulis, berhitung, lebih kepada dia proses belajarnya yang lambat dibanding dengan anak lain. Dia mengalami kesulitan sehingga berbeda hasil belajarnya dengan anak yang lain. Jadi berbeda ini Bu Sriyah. Nanti kita coba perdalami lagi ciri-ciri anak ABK ini di dalam modul yang kita bisa lihat di sini. Saya akan share modul. Apakah tes IQ berpengaruh pada anak? Tes IQ sekarang sudah tidak populer ya Bapak dan Ibu. Sejak tahun 1970 memang kita selalu mengedepankan IQ. Ya, jadi kalau misal IQ-nya tinggi kayaknya wah banget gitu ya. Tapi belakangan ini sudah tidak populer.
dilihat dari sisi multiple intelligences-nya manusia, bahwa anak punya kecerdasan majemuk, IQ itu tes mau berapapun sudah tidak ada pengaruhnya. Kita lihat anak-anak yang punya keterbatasan fisik, tunadaksa, toh bisa jadi atlet gitu ya. Anak-anak yang dia tidak belajar di sekolah formal bisa dia mencapai kompetensi ini sudah berkembang. Sekarang bukan lagi tes IQ yang menjadi penentu. Begitu. Nah, Bapak Ibu saya share dulu sebentar modul atau kita masuk ke dalam Google Classroom-nya sebentar, 3 menit kemudian. Sambil saya menyimpulkan Bapak dan Ibu, jika kita kemarin melihat bahwa pendidikan inklusi itu adalah sekolah yang memfasilitasi anak menerima, mengakomodir semua kebutuhan anak, tidak membeda-bedakan perlakuan kepada mereka. Kemudian kita lihat sejarah dan landasan yuridisnya. Hari ini kita melihat jenis-jenisnya. Anak ABK itu seperti apa sih, gitu ya? Karakternya seperti apa. Nah, di modulnya ini Bapak nanti bisa baca lagi apa yang dikatakan dengan ABK, kemudian ciri-cirinya. Kita lihat di sini, saya sekalian ngecek ya bahan-bahan. LK1 di kelas E sudah ada nih. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. LK1 sudah ada di sini. Mana dia LK1? Ada ya? Dan itu LK1 kelas E ya? Bu. Ya. Belum ada ya? Oh, isinya belum? LK2 Belum. ada, satunya yang belum ya? Iya, 2, 3, 4 ada, 1 belum. Ada. Oke, nanti Ibu cek lagi sama Pak Marwan. Iya. Ini materinya, modul ini Bapak ada definisi, kemudian jenis ABK, ini diperdalam lagi aja nanti. Ya, bagaimana tunagrahita, ini ada ciri-cirinya, ada berbagai macam kesulitan yang dialami, kegiatan belajarnya juga ada di sini. Nah, di halaman ini ya, halaman 18. Nah, definisinya, kemudian ciri-ciri fisiknya ada di sini. Baik, kita cek lagi yang kelas berikut. Kelas tadi kelas mana? E. Sekarang kelas A. Kelas A itu punya bahan. Bahannya LK4 ada, LK3 ada, LK2 ada, LK1 ada. Nanti saya pindahkan ke kelas E ya, LK1-nya ini. Oke, materinya juga ada. Ini banyak. Oh, mana materinya? Bapak Ibu yang di kelas A, materi sudah dapatkah? Ini materi harusnya ada. Maaf Bunda, saya lihat waktu jam berapa belum ada. Belum, Bun. Belum, Oh, Bun, belum. Ada. Kosong. Ya. Oke, saya catat dulu yang kelas A, belum ada materi. Materinya belum Lanjut, ada. kelas B. WA. Ya, oh di WA Pak, oke. Ya, ada teman yang mengirim lewat WA grup Bunda. Oke, nanti dilihat ya Bu. LK3 ada, LK2 ada, LK1 ada. Komplit nih kelas B. Berarti materi sudah ya Bu ya di WA ya. Kelas C, LK4 ada, LK3 Kelas C ada. cukup semua, Bunda. Oh ada. Terima kasih Pak Marwan yang udah memasukkan bahan dan juga LK. Mungkin nanti minta tolong yang kelas E saja, LK1-nya yang belum. Itu aja sih. Tapi semuanya sudah ya lengkap. Bapak dan Ibu, kita sudah di akhir acara. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Kita jumpa lagi besok jam 10 untuk pembelajaran individual. Silakan bahannya dibaca yang sudah di-share. Oke ya, Bapak dan Ibu, terima kasih panitia Pak Marwan, Bu Kris dan yang lain-lain. P2 KPTK Jakarta Utara dan bisa nanya nggak Bu sebentar? Iya Ibu Sri, kenapa? Ini Bu, informasi waktu itu katanya akan mendapatkan tugas dari LK1. Kemarin itunya informasinya jelas atau tidak, cuma untuk penjelasan aja. Katanya LK1 diambil dari pemaparan materi hari pertama kemarin pada saat pembukaan. Apakah betul? Atau penugasan LK1-nya itu ya hari ini setelah materi yang diajarkan oleh Ibu gitu. Supaya jelas. Terima kasih.
Betul Bu, LK1 adalah paparan di hari kemarin itu bisa Ibu kerjakan mulai sekarang. Deadline-nya tetap besok bisa ya, sangat fleksibel lah untuk deadline-nya. Yang penting semua LK terpenuhi Bu. Harusnya idealnya itu LK1 hari 1, LK2 hari 2. Berhubung bahannya mungkin baru dapat pagi ini, berarti mundur 1 hari Bu. Itunya tutasan. Di hari Jumat itu tuntas semua sebelum penutupan. Oke ya Bu ya. Terus aku lagi Bu. Untuk penulisannya itu diserahkan ke ini ya apa namanya ya untuk penulisannya Bu, untuk penulisan merangkumnya, meringkasnya, apakah ada apa namanya acuannya misalnya hurufnya, kemudian ukurannya, kemudian marginnya, atau beda saja sesuai dengan perkiraan kita, kemudian dikirim langsung ke LK1 gitu. Tidak ada bakunya Bu, terserah berapa halaman, yang penting intisarinya dapat, kemudian dituliskan ya hasil analisis Ibu. Jadi nggak ada baku. Ada Bu Cas nih, Bu Sri Wacami. Ya. Oke ya Bu. Nanya-nanya di grup belum jelas, mendingan langsung ya. Jadi Bu. Maaf Bunda, saya bertanya. Bu Aminah. Tadi saya sedikit mengerjakan dengan LK1 itu, saya mengikuti format yang ada di situ. Saya pindahkan ke Word, lalu saya ketik. Apakah seperti itu dari buku-buku, Bunda? Ya, betul Ibu. Tinggal disesuaikan saja. Jadi saya membuatnya dari buku, sesuai dengan yang ada di buku, lalu saya rubah menjadi Word. Terus pengiriman tugasnya berupa Word atau PDF, Bunda? Bisa Word. Tapi jika berat bisa di PDF-kan. Biasanya sih Word juga cukup Bu. Itu kan dibaca dulu. Jadi dari buku, sumbernya dari buku ya Bunda ya, tidak masalah. Yang penting resumenya tepat mengenai sasaran. Terima kasih Bunda. Ya, Bu Widya mau nanya boleh nggak? Boleh Pak Sidi, apa tuh? Nah gini nih, ada kasus ya Bunda. Ini sih bukan murid saya, murid dari istri saya itu. Kan kebetulan istri saya ngajar di TK, di RA ya. Ya. Dia ada anak muridnya. Kalau diajari, dia nggak apa ya, sibuk dengan itu sendiri. Maunya menggambar gitu. Tapi giliran ditanya umpamanya suruh nulis kamar gitu kan. Dia nggak nulis kamar, cuma dia nunjuk kamar itu kamar. Namanya disuruh nulis kipas. Di situ kebetulan ada kipas angin. Dia nunjuk tuh kipas itu gitu artinya. Oh berarti apakah ini termasuk inklusi? Apa ini gitu loh Bu? Terima kasih. Ya. Kemungkinan ini dari ciri-ciri yang Bapak sampaikan, ini kategorinya autis. Anak-anak autis itu yang senang sekali melihat kipas angin. Dia berfokus pandangannya pada itu, Pak. Nah, ketika diajak bicara, kadang-kadang nggak fokus. Kita kemana, lihatnya dia kemana. Itu kemungkinan ya, Pak. Tapi kita nggak bisa judge itu sebelum kita melihat langsung kondisi anaknya. Jangan-jangan karena persoalan yang lain itu. Tapi dari ciri-cirinya ada ke arah ABK itu, Pak. Coba nanti ditindaklanjuti, Pak, sama Ibu ya, Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Besok kita lanjut lagi ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bu Widya. Bu Widya, sehat ya Bu. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminah. Dari sananya jangan salah zoomnya. Sekarang dibagi per kelas. Sidik gaya aja Pak Sidik. Oh Lana. Oh pakai kerana. Kopi. Naon? Kopi. Mana ya ke dia? Naon? Sidik, apa kabar Sidik? Islam. Sehat.